Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah mempunyai orang tua yang sudah meninggal dunia, alangkah baiknya bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, dan juga senantiasa melaksanakan atau mengerjakan amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut dapat memberikan nikmat dan juga syafaat kepada orang tua kita yang sudah meninggal di alam kubur. Sahabat beriman, amalan untuk orang tua yang sudah meninggal sangat baik diamalkan sebagai wujud bakti kepada orang tua atau disebut dengan birrul walidain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar umatnya senantiasa berbakti kepada orang tua. Beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannati fa in syi'ta fa'adi dzalika awih fadhu, yang artinya orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sahabat beriman, untuk itu simaklah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga orang tua kita yang sudah mendahului kita meninggal dunia semoga selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, berikut ini adalah 9 amalan untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, berdoa memohon ampunan untuk keduanya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama sahabat. Tiba-tiba datang seorang dari suku Bani Salamah. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, masih adakah sisa bakti yang dapat aku lakukan sepeninggal kedua orang tuaku?" Beliau bersabda, "Ya, ada. Doakan kebaikan untuk keduanya, mohonkan ampunan untuk keduanya, sambung silaturahim di keluarga keduanya yang tidak tersambung tanpa ada keduanya, dan muliakan teman-teman kedua orang tua." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman, dalam riwayat yang lain disebutkan, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh atau solihah yang mendoakan keduanya. Adapun doa yang dapat kita baca setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah, yang mana doa ini sebagai bentuk hadiah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku, mendidikku di waktu aku kecil. Amalan yang kedua, bersedekah dan melunasi utangnya. Apabila orang tua kita memiliki utang semasa hidupnya, maka kita selaku anaknya wajib untuk melunasi utangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ayah saya telah wafat. Dia meninggalkan harta, tapi tidak ada wasiat. Apakah dosa-dosanya bisa terhapus jika saya bersedekah hartanya itu atas namanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ya. Dari Al Hasan, dari Sa'ad bin Ubadah, dia menceritakan ibunya telah wafat. Katanya, wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Apakah boleh saya bersedekah atas nama keduanya? Rasulullah kemudian menjawab, ya. Sa'ad kemudian berkata, sedekah apa yang paling utama, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, menuangkan air. Al Hasan berkata, maka keluarga Sa'ad menuangkan air untuk kota Madinah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang jenazah seorang sahabat. Mungkin saudara kalian ini memiliki utang? Sahabat menjawab, benar, sebesar 2 dinar. Maka Rasulullah pun mundur, tidak jadi menyolatinya. Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, 2 dinar itu biar aku yang menanggungnya. Maka Rasulullah pun bersabda, 2 dinar itu sekarang menjadi tanggunganmu dan wajib pada hartamu. Mayit ini berlepas darinya. Abu Qatadah pun menjawab, ya. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyolatinya. Amalan yang ketiga yaitu berpuasa. Dari Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ibu saya sudah wafat dan dia ada kewajiban puasa sebulan. Apakah boleh saya qada untuknya? Rasulullah menjawab, apa pendapatmu jika ibumu memiliki utang? Apakah wajib membayarnya? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu Rasulullah menjawab, maka utang kepada Allah lebih patut untuk ditunaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, amalan puasa ini maksudnya berpuasa atas orang tua yang wafat dan dia tidak berpuasa Ramadan. Ada 2 pendapat yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu yang pertama, fidyah. Ini pendapat mayoritas ulama, kecuali sebagian Syafi'iyah. Bagi mayoritas ulama, berpuasa jika orang tua sebelumnya bernazar. Yang kedua, puasa. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah, dan inilah yang dianggap oleh sahih menurut Imam An-Nawawi. Yang keempat, menunaikan haji. Dari Ibnu Abbas,
ada seorang wanita dari Juhainah datang ke Rasulullah. Dia berkata, ibu saya bernazar untuk melaksanakan haji, tapi dia belum sempat haji sampai akhirnya wafat. Apakah boleh saya haji untuknya? Nabi menjawab, berhajilah untuknya. Apa pendapatmu jika ibumu punya utang? Bukankah kamu akan membayarnya? Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, sholat. Berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni, ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya saya memiliki dua orang tua yang senantiasa saya berbuat baik kepada mereka berdua. Maka bagaimana cara saya berbuat baik kepada mereka berdua setelah mereka wafat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya di antara bentuk berbakti setelah kematiannya adalah kamu sholat untuk mereka berdua bersama sholatmu sendiri, dan kamu berpuasa untuk mereka berdua bersama puasamu. Yang keenam, membaca Al-Quran. Amalan lain yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tua. Hendaknya setelah membaca Al-Quran kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala membaca Al-Quran ini kepada Fulan bin Fulan. Apabila seorang anak melakukan ketaatan, baik berupa sholat, puasa, bersedekah, membaca Al-Quran, insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketujuh, menyambung silaturahim dengan kerabat atau teman dekatnya. Amalan lain yang dapat dilakukan adalah menyambung silaturahim yang biasa dijaga oleh kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara bakti kepada kedua orang tua yang paling mulia adalah menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, amalan yang kedelapan yaitu menunaikan janji dan wasiat orang tua. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seorang dari kabilah Bani Salamah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada bakti yang tersisa untuk kedua orang tuaku yang dapat aku lakukan setelah mereka meninggal? Beliau menjawab, ya, mendoakan mereka, menunaikan janji mereka, menyambung tali silaturahim yang pernah mereka lakukan, dan memuliakan teman mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kesembilan, melanjutkan amalan baik keduanya. Amalan lain yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan melanjutkan amalan baik yang dilakukan orang tua semasa hidupnya. Misalnya, jika keduanya rajin puasa sunnah, maka hidupkanlah. Apabila keduanya gemar bersedekah untuk kaum du'afa dan aktivitas dakwah, maka lanjutkanlah. Jika orang tua senang menghadiri majelis ilmu, maka lanjutkanlah kebiasaannya. Sahabat beriman, demikian 9 amalan yang dapat kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan amalan ini menjadi penyebab turunnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.